Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa kajian dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Selasa 7 September 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, sistem ekonomi Indonesia disebut tidak berpihak kepada masyarakat miskin. Hal ini terlihat dari angka kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin begitu besar. Bahkan di tengah pandemi COVID-19, angka tersebut semakin melebar. Anggota Komisi 11 DPR RI, Ahmad Hafiz Thohir menjelaskan, angka kemiskinan di Indonesia bertambah 1,12 juta orang pada Mei 2021. Dengan pertambahan tersebut, maka total rakyat Indonesia yang masuk dalam kategori miskin mencapai 27,54 juta orang. Bertambahnya penduduk miskin Indonesia di tengah pandemi ini karena sebagian besar mereka yang menjadi tulang punggung keluarga kehilangan pekerjaan. Selain itu juga, sebagian besar dari penduduk miskin turun pendapatannya. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa sistem perekonomian yang sedang berjalan saat ini tidak pro rakyat miskin, karena terbukti golongan mampu malah bertambah jumlahnya, sedangkan rakyat miskin juga bertambah bukannya berkurang. Nah, pemirsa, bagaimana potret kemiskinan di Indonesia, bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, dan bagaimana solusi sistemik untuk mengentaskan kemiskinan, kami telah terhubung dengan Direktur Lingkar Studi Ekonomi Islam, Bung Arif Firmansyah. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Bung? Alhamdulillah sehat walafiat semuanya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bung, kalau kita mencermati terkait dengan isu kemiskinan yang menjadi masalah yang kian serius ya di Indonesia saat ini. Dalam kacamata Anda ini, bagaimana gambaran kemiskinan hari ini? Lalu bagaimana pula kinerja pemerintah di dalam menanggulangi kemiskinan ini? Baik, terima kasih Bung Aziz. Jadi kalau kita bicara mengenai kemiskinan di Indonesia, sepertinya memang seperti lingkaran setan yang tak berkesudahan. Dari waktu ke waktu, siapapun presidennya, termasuk yang terakhir saat ini, selalu kemiskinan menjadi momok atau hantu yang seakan-akan tak bisa diselesaikan. Nah, terlebih lagi kalau kita perhatikan, memang tadi sempat disinggung statement dari anggota Dewan yang menyebutkan bahwa sistem ekonomi di Indonesia saat ini tidak pro rakyat miskin. Memang betul, bahkan tidak cuma di era sekarang ini, tapi bahkan era pada saat pertama kali Indonesia merdeka, yaitu tahun 45 hingga saat ini, memang kemiskinan itu terus selalu ada. Ya. Maka dari itu kalau kita kembalikan lagi, kenapa ada statement seperti itu dari anggota Dewan? Kalau kita berdasarkan pada data kemiskinan yang ada di Indonesia, dibandingkan dengan 1 tahun yang lalu, yaitu Maret 2020, ya, memang betul kalau saat ini untuk kemiskinan di Indonesia itu semakin meningkat. Bahkan juga kalau kita perhatikan, ya kan, bahkan sebelum terjadi pandemi misalnya gitu, sekitar tahun 2014 sampai tahun 2019 misalnya itu, memang angka kemiskinan juga masih cukup tinggi, ya kan. Nah, setelah pandemi ditambah lagi dengan adanya pandemi ini semakin membengkak angka kemiskinan itu. Untuk kondisi saat ini tadi kalau sudah seperti disebut di September 2020 itu 27,55 juta, sedangkan kalau untuk di bulan Mei 2021 tadi sempat disinggung yaitu 27,54 juta orang, bertambah 1,12 juta orang. Lebih parah lagi memang nanti di September ini, ya, itu kan data Mei ya, nah kalau di September ini itu angkanya lebih dari yang diprediksikan di bulan Mei tadi, ada sekitar peningkatan awal dari 10,25% menjadi 10,45%. Maka tentunya pembengkakan angka kemiskinan ini sudah lebih dari 27 juta, hampir menyentuh 30 juta. Artinya apa? Pertambahan sudah pada angka 2 juta orang lebih rakyat miskin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya
kinerja pemerintah ini patut dipertanyakan. Ya, selama ini bagaimana paket-paket pengentasan kemiskinan yang sudah diberikan itu apakah memang sudah tepat sasaran atau tidak, ya kan? Dan ternyata memang kalau kita perhatikan bagaimana upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi kemiskinan setidaknya dalam 1 tahun atau kurang lebih 1 atau 2 tahun ini di era pandemi corona, saya coba untuk menelusuri dari apa yang disampaikan oleh salah seorang staf ahli Menteri Keuangan Sudarto, menyatakan bahwa pemerintah itu telah berupaya menanggulangi kemiskinan di era pandemi ini. Setidaknya ada 5 langkah. Ya, 5 langkah yang mereka lakukan. Yang pertama adalah melalui bantuan sosial dan bantuan pangan non tunai. Mereka menggelontorkan angka 203,9 triliun. Angka yang cukup besar sekali, 203,9 triliun untuk bantuan sosial dan bantuan pangan non tunai. Namun kalau kita evaluasi kinerja seperti ini, ternyata masih banyak pihak atau masyarakat yang merasa belum menerima. Kalaulah ada yang sudah menerima, maka banyak masyarakat pula yang menilai ini tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran itu mulai dari datanya yang fiktif, data atau mungkin pemberiannya itu masih tumpang tindih dan sebagainya. Belum lagi masalah bansos ini sudah seperti itu, ternyata kita ketahui sendiri sampai pada menjerat Menteri Sosial karena kasus korupsi. Nah, ini kan sudah parah, ya kan? Bantuannya begitu besarnya harusnya untuk bisa mengatasi kemiskinan malah dikorupsi dan tidak tepat sasaran. Ini yang menjadi evaluasi rapot merah yang kita berikan kepada pemerintah. Yang kedua yaitu bagaimana pemerintah menggelontorkan dana sekitar 20 triliun untuk mendanai kartu prakerja. Seperti kita ketahui bahwa kartu prakerja ini kan untuk memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang belum bekerja, ya, artinya belum mendapatkan pekerjaan, ya. Sehingga dengan kartu prakerja tersebut mereka mendapatkan santunan. Ya. Namun kalau kita perhatikan lagi di era pandemi seperti ini ya tentu susah untuk bisa terserap ke dunia kerja. Kenapa? Di dunia industri sendiri mereka mengalami kelesuan kinerja dengan indikasi atau daya beli masyarakat menurun sehingga produksi atau produk yang dihasilkan oleh mereka atau oleh industri itu tidak terserap dengan baik oleh masyarakat karena konsumsinya relatif menurun masyarakat itu. Sehingga kalau kita berikan mendanai kartu prakerja sebesar 20 triliun itu seakan-akan proyek yang mubazir. Kenapa? Karena dari sisi hulu yaitu industri pun juga mengalami kelesuan. Jadi apa yang disasar dengan kartu prakerja ini kan juga tidak jelas. Yang ketiga yaitu mereka atau pemerintah ini memberikan bantuan subsidi listrik 100% bagi konsumen yang menggunakan daya 450 watt. Pertanyaannya adalah apakah orang miskin itu diindikasikan mereka hanya pada penggunaan daya 450 watt? Tidak kan? Nah, padahal kalau kita ketahui sendiri sekarang masyarakat miskin itu mereka nggak cuma yang menggunakan daya listrik 450 watt, tapi juga mereka yang sudah masuk pada daya 900 watt atau bahkan sebagian kecil juga ada sih 1.300 watt. Nah, namun subsidi nggak diterima oleh mereka, sehingga ini juga menjadi beban berat bagi masyarakat yang mereka meski berada di kelas 900 watt, tapi mereka termasuk kategori yang miskin, sehingga subsidi ini pun juga belum mampu, bisa dikatakan belum mampu untuk betul-betul menyelesaikan kemiskinan tersebut. Yang keempat adalah pemerintah memberikan subsidi untuk UMKM, ya subsidi untuk UMKM. Subsidi seperti apa? Nah, ini kan kalau kita perhatikan UMKM sendiri juga kalau kalian kita kaitkan dengan industri, baik industri yang besar, kecil, hingga yang mikro, itu semuanya mengalami kelesuan. Kalaulah memberikan subsidi dalam bentuk apa dulu juga kita harus perhatikan. Nah, yang terpenting adalah UMKM ini kalau memang mereka bisa melakukan ekspor dengan baik, itu akan ada sedikit perbaikan kondisi ekonomi bagi UMKM. Tapi faktanya kita telusuri bahwasanya pihak pemerintah memberikan subsidi itu melalui sektor perbankan, sedangkan pelaku UMKM ini saat ini cukup banyak mengalami kendala atau adanya entry barrier yang bisa
untuk mengakses dana di perbankan, sehingga ya ini pun juga masih bisa dikatakan tidak efektif. Ya. Lantas yang kelima yaitu jaring pengaman ekonomi sebesar 226,7 triliun yang disampaikan oleh Menteri Erlangga Hartarto untuk bisa memberikan stimulus pada industri yang mengalami kelesuan. Namun hingga hari ini kalau kita pertimbangkan sektor industri pun juga masih wait and see. Wait and see artinya apa? Mereka masih cemas-cemas, harap-harap cemas mengenai bagaimana keberlanjutan corona ini atau COVID ini yang sampai saat ini notabene bisa dikatakan manajemen untuk penanganan corona ini masih banyak kekurangan yang bisa kita ketahui bersama. Jadi kemiskinan ini seakan-akan semakin bertambah parah seiring dengan COVID-19 yang belum berkesudahan, karena juga manajemennya juga masih bisa dikatakan belum menghasilkan kabar yang baik untuk kita semua. Baik, gitu. Ya, baik Bung. Selain dari kemiskinan, sebagaimana kan juga kita ketahui ya bahwa masalah berikutnya adalah pengangguran begitu, di mana masalah pengangguran ini sendiri itu juga menjadi faktor krusial di dalam proses pemulihan ekonomi di tahun 2021 ini. Yang lebih memprihatinkan adalah robohnya pilar industri ya, bahkan sebelum pandemi ya. Pada masa pandemi sektor industri ini lebih terpuruk lagi ya. Penyerapan tenaga kerja baru masih sangat-sangat terbatas gitu. Nah, lalu bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal tersebut ini, Bung Arif? Ya, baik. Ya, tadi kalau disampaikan bahwasanya robohnya pilar industri, pilar seperti apa? Pilar produksi. Kenapa kok produksi itu roboh? Ya, dikatakan karena mereka mau melakukan produksi berapapun, tapi kalau tidak terserap oleh pasar. Kenapa tidak terserap oleh pasar? Karena daya beli konsumen juga menurun atau berkurang atau bahkan stagnan. Kenapa daya beli masyarakat stagnan? Karena juga kalau kita katakan roda ekonomi sempat terhenti oleh karena kondisi corona seperti ini, dan tidak ada upaya yang betul-betul solutif bagi eksekutif atau pihak eksekutif negara untuk menyelesaikannya. Maka dari itu kalau kita telah kembali, maka dengan adanya keterpurukan industri yang merupakan tulang punggung untuk bisa menyerap pengangguran, dan akhirnya apa yang terjadi, mereka mengalami kelesuan dan sektor industri mengalami kelesuan, itu berefek pada pengurangan tenaga kerja. Kenapa harus pengurangan tenaga kerja? Karena bagian dari biaya produksi di manufaktur atau biaya produksi yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik atau industri itu diantaranya adalah biaya tenaga kerja. Selain biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja. Nah, pada saat mereka itu mengetahui bahwasanya pasar saat ini mengalami kelesuan dalam menyerap produk mereka karena daya beli masyarakat menurun, maka dari itu industri atau pabrik-pabrik itu mulai melakukan efisiensi atau pemangkasan biaya. Biaya yang paling mudah dipangkas adalah biaya tenaga kerja. Artinya apa? Kalau biaya tenaga kerja dipangkas, itu efeknya apa? Berarti pengurangan tenaga kerja. Kalau pengurangan tenaga kerja itu terjadi di banyak industri atau di banyak pabrik atau perusahaan, maka ini juga akan menyumbangkan tingginya angka pengangguran di Indonesia. Ya kan? Kalau kita perhatikan angka pengangguran memang seiring dengan atau masih kuat korelasinya dengan kemiskinan. Nah, kemiskinan itu bisa terjadi karena salah satunya adalah orang-orang yang terjerat dalam jeratan kemiskinan karena mereka memiliki penghasilan yang tidak sebanding dengan biaya hidup, atau bahkan mereka nggak memiliki penghasilan sama sekali. Kalau ada sebagian orang-orang miskin yang nggak mendapatkan penghasilan, oleh karena itu mereka menganggur. Nah, kenapa mereka menganggur? Oleh karena mereka mengalami PHK dari pihak industri. Nah, faktanya kalau kita cermati lagi, maka angka pengangguran di Indonesia saat ini sudah mencapai angka sekitar 7,35%. Nah, 7,35% ini kalau kita hitung kembali, maka itu sekitar 9 jutaan setiap. Nah, 9,77 juta orang itu yang di Agustus 2020. Agustus 2020 itu angka pengangguran 9,77 juta orang, itu angka 7,07%. Nah, sekarang di Agustus 2021 angkanya membengkak menjadi 7,35%. Artinya apa? Pengangguran lebih dari 10 juta, ya kan? Ya, sudah menyentuh angka 11 sampai 12 juta.
Nah, ironisnya, angka pengangguran di tahun Agustus 2020, 7,07% yang angkanya 9,77 juta orang itu, kalau dikalkulasi atau kalau dibandingkan dengan resesi ekonomi tahun 98, yang cuma mencapai 5,04 juta orang pengangguran ya di tahun 98, ini ternyata angka ini jauh lebih tinggi. Berarti artinya apa? Kondisi 2020 dan 2021 ini jauh lebih parah dibandingkan kondisi ekonomi di tahun 98, sama-sama kondisi resesinya. Tapi ternyata 2020 hingga 2021 ini jauh lebih parah dibandingkan resesi ekonomi di tahun 98 yang kita kenal termasuk dalam kondisi seperti krisis moneter atau krisis ekonomi. Nah, dan banyak para ekonom mengatakan bahwasanya untuk September 2021 yang prediksinya semula 7,35% di Agustus 2021, maka di September 2021 itu bisa meningkat hingga 10,45%. Nah, kalau meningkat 10,45% berarti kira-kira berapa juta? Ya, ini bisa menyentuh angka 15 juta. 15 juta pengangguran. Ini bukan masalah angka yang kecil ini angka yang sangat mengkhawatirkan untuk kondisi ekonomi. Maka dari itu tentu harus menjadi perhatian kuat dari pemerintah untuk betul-betul serius mengatasi kemiskinan dan pengangguran tersebut. Itu Bang Roni, Bung Aziz. Ya, baik Bung Arief. Selain kemiskinan dan pengangguran, ini kita juga mengetahui ya bahwasanya utang kita ini juga terus meningkat dan tidak terkendali ya karena penerimaan lebih rendah sehingga utang ini menjadi faktor yang kritis begitu, yang menjadi beban warisan yang saya pikir menjadi beban yang cukup berat ya bagi rakyat hari ini dan juga mendatang. Lantas kemudian pertanyaan adalah kira-kira apa saja ini bahaya-bahaya dari utang luar negeri yang saat ini semakin hari makin banyak dan makin menumpuk ini bagi rakyat Indonesia ini, Bung Arief. Baik, terima kasih. Ini kalau kita perhatikan angka hutang di Indonesia dan pembangunan di Indonesia itu selalu melibatkan hutang, ini menunjukkan bahwasanya itu salah satu pilar ekonomi kapitalisme. Jadi memang salah satu pilar ekonomi kapitalisme itu mengandalkan pada penerimaan negara berupa pajak atau fiskal. Yang kedua, kalau memang dari fiskal atau pajak itu tidak mampu mencukupi, maka hutang itu sebagai solusinya. Nah, ini jelas nampak sisi negatif dari sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan di banyak negara termasuk di Indonesia. Bahkan kalau kita perhatikan pernah diingatkan oleh salah seorang ekonom senior di Indef ya, Profesor Didi Rahbini yang sekarang menjadi rektor di Paramadina, itu beliau memprediksi bahwasanya akhir era Jokowi ini atau akhir era dari Presiden Joko Widodo ini memungkinkan Indonesia itu akan memiliki beban berat hutang itu total 10.000 triliun. Di sisi yang lain ada yang mengatakan pula seperti Rizal Ramli, ya, mantan Menteri Ekonomi ya, bahkan juga di era Presiden Jokowi di era pertama atau periode pertama itu juga bahkan bisa memprediksikan nanti kalau Presiden Joko Widodo menyelesaikan masa akhir tugasnya di periode kedua ini memungkinkan hutang itu total membengkak sampai 12.000 triliun. Dan ini bukan angka yang kecil dan angka yang sangat mengkhawatirkan. Kenapa dikatakan angka yang sangat mengkhawatirkan? Ini bukan cuma sekedar statement para ekonom termasuk kami, tapi juga ternyata itu betul-betul dikhawatirkan bahkan di lingkungan lembaga eksekutif negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan mengatakan bahwasanya posisi utang dan beban utang pemerintah itu sangat berisiko. Ya, itu disampaikan di sekitar bulan Juni 2021, ya kan masih tahun yang sama. Kenapa BPK itu menilai sangat mengkhawatirkan? Karena kalau kita lihat rasio pembayaran bunga hutang, ya, rasio pembayaran bunga hutang. Nah, ini bunganya saja loh ya, bukan pokoknya hutang ya. Ya, belum pokoknya, masih bunga hutang ya. Terhadap penerimaan negara itu rasionya 19,06%.
Nah, ironisnya rasio ini jauh lebih tinggi di atas rekomendasi yang ditetapkan oleh IMF. IMF itu menetapkan rekomendasi amannya angka aman rasio pembayaran bunga hutang, bukan pokok hutang ya, itu adalah 7-10%. Nah, itu ya. Dan standar internasional debt relief itu cuma bahkan 4,6 hingga 6,8%. Ya, rata-rata mereka membuat standar itu di bawah 10% lah. Tapi faktanya rasio pembayaran bunga utang saat ini adalah di tahun 2020 itu sudah mencapai 19,06%. Ya, bagaimana tidak khawatir, bahkan termasuk BPK yang mereka notabene terlibat dalam menata keuangan negara itu sudah ketar-ketir. Berarti kan ini sudah sangat merugikan nantinya. Apa bahaya utang luar negeri secara politik ekonomi? Maka kalau kita perhatikan utang luar negeri itu tentu berasal dari negara-negara donatur, negara-negara kreditur, ya kan? Negara-negara kreditur yang mereka itu cukup memiliki kekuatan politik ekonomi yang untuk menekan lembaga eksekutif negara. Artinya apa? Semakin besar hutang negara itu, maka semakin besar risiko yang ditanggung oleh negara tersebut, termasuk risiko kedaulatan. Ya. Apa yang paling tampak bahwasanya kalau suatu negara melalui pemerintahnya itu banyak tergantung pada hutang, mencari utang, maka kebijakan negara yang dibuat oleh pemerintah itu tidak akan lepas dari kontrol dan kendali penuh dari negara-negara pemberi hutang atau negara-negara kreditur tersebut. Ini kan berbahaya. Jelas ini merugikan negara, bahkan merugikan kedaulatan negara termasuk rakyat itu sendiri. Dan yang berikutnya tentunya yang tak kalah mengkhawatirkan pula kalau sampai lembaga eksekutif negara itu didikte oleh negara-negara donor dari hutang tersebut, maka termasuk yang namanya aset negara seperti BUMN, aset negara seperti pertambangan, sumber daya alam mineral itu memungkinkan akan bisa diambil alih oleh mereka. Siapa oleh mereka? Yaitu negara-negara donor tersebut. Inilah bahaya hutang luar negeri itu bagi sebuah negara termasuk Indonesia. Gitu. Ya, baik Bung. Lantas berikutnya ya, sebagaimana kita ketahui ya, tantangan saat ini adalah semangat keislaman masyarakat yang sudah besar begitu, tetapi dimanipulasi oleh para korporasi financing atau pembiayaan begitu, sehingga penerapannya adalah syariatnya ini diarahkan ke financing ya. Hal ini diberikan ruang lalu dikawinkan antara sistem syariah dan konvensional. Karenanya bank konvensional saat ini kan rata-rata ada divisi syariahnya. Nah, ada segmen pasar yang cukup besar kalau kita melihat hal ini. Nah, tanggapan Anda terkait dengan hal tersebut ini bagaimana, Bung Arief? Ya, itu juga salah satu ciri yang nampak dalam sistem ekonomi kapitalisme. Jadi meski itu ada yang namanya perbankan syariah, ya, namun kenapa kok bisa diadopsi di negara yang berbasis pada kapitalisme? Padahal itu kan Islam syariah dan sebagainya selalu dijadikan sebagai semacam kayak Islamofobia atau radikalisme dan sebagainya kan kalau terkait dengan Islam. Tapi kenapa untuk perbankan syariah kok malah diadopsi? Kenapa? Karena dalam sistem ekonomi kapitalisme itu apapun, bahkan model-model sosialisme atau model-model Islam itu jika dianggap menguntungkan atau memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan di dalam sistem ekonomi kapitalisme itu tetap akan diberlakukan. Seandainya ada perbankan sosialisme selain syariah misalnya, kalau itu memang menguntungkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan di dalam sistem ekonomi kapitalisme pasti akan dibuka juga. Nah, kalau kita perhatikan kembali, Indonesia ini mayoritas Muslim. Katanya Indonesia itu menerapkan demokrasi. Kalau memang konsisten dengan konsep demokrasi yang mengutamakan mayoritas, maka harusnya sistem perbankannya, sistem ekonominya itu mengikuti mayoritas, yaitu syariah atau Islam. Kalau memang katanya mau mengikuti model demokrasi, tapi kalau ternyata syariah dan Islam itu dijadikan sebagai sebuah sistem ekonomi, berarti ini kan melanggar sendiri apa yang dikatakan demokrasi. Nah, makanya itu lepas dari demokrasi ataupun kapitalisme, maka ini menunjukkan bahwasanya syariah yang diterapkan meski dalam skala kecil yaitu perbankan itu mampu memberikan manfaat, mampu membuktikan bahwasanya model syariah itu memberikan kemaslahatan bagi banyak pihak. Maka
Maka dari itu kalau memang sudah terbukti skala kecil itu mampu memberikan manfaat dan juga mampu memberikan kontribusi untuk menanggulangi permasalahan ekonomi, maka kenapa tidak dibesarkan sampai pada sistem bank sentralnya. Selama ini kan bank sentral kita, Bank Indonesia itu masih menggunakan sistem kapitalisme. Sehingga kalau memang dengan syariah yang skala kecil aja itu mampu memberikan bukti kemanfaatan bagi semua pihak, tidak cuma muslim saja tapi bahkan juga negara, maka ini layak untuk direkomendasikan menjadi sebuah sistem yang menyeluruh dalam perbankan ataupun ekonomi di Indonesia, yaitu sistem ekonomi syariah. Ya, baik Bung. Lantas seandainya kita bertanya ini, kira-kira kalau membicarakan sistem perekonomian ya, mungkin nggak sih ini perekonomian itu bisa berjalan tanpa mengalami resesi, dan seandainya itu bisa terjadi, itu caranya kira-kira bagaimana ini? Iya, baik. Kita kembali lagi pada definisi resesi. Resesi itu kalau mengambil definisi yang dalam ilmu ekonomi, yaitu perlambatan atau kontraksi besar-besaran dalam kegiatan ekonomi. Di antaranya adalah indikator yang tampak dalam resesi itu banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan karena di PHK. Satu, yang kedua menurunnya penjualan perusahaan ya secara kontinu menurun. Yang ketiga, pengeluaran ekonomi negara itu cukup besar untuk menanggulangi permasalahan ekonomi, itu resesi. Nah, pertanyaannya apakah ada resesi ekonomi itu tanpa resesi? Yang pertama, kalau kita perhatikan sistem ekonomi yang yang diadopsi oleh Indonesia, yaitu kapitalisme, itu dari tahun ke tahun selalu mengalami resesi, inflasi yang tak berkesudahan, bahkan tiap 10 tahun sekali itu mengalami yang namanya krisis ekonomi. Itu sudah menjadi siklus tiap 10 tahun sekali krisis ekonomi. Kenapa harus tetap dipertahankan? Kenapa kita tidak mencari sistem ekonomi alternatif yang dalam sejarah peradaban dunia, dalam sejarah ekonomi dunia itu mampu meminimalisir bahkan mencegah terjadinya resesi sedini mungkin dan bisa ditekan sampai ya kurang lebih setidaknya tiap 1 abad hanya terjadi sekali saja resesi itu. Sistem apa itu? Sistem ekonomi Islam. Dalam sebuah negara apa itu? Dalam sebuah negara yang namanya khilafah Islam. Dan memang kalau kita cermati, memang dalam perjalanan khilafah Islam itu mulai dari zamannya Khulafaur Rasyidin sampai khilafah di Utsmani itu memang ada resesi, tapi terjadi hanya sekitar kurang lebih hampir 1 abad sekali saja. Itu pun juga segera langsung ditangani dengan baik oleh pihak yang berwenang waktu itu untuk mengatasi jangan sampai ini betul-betul menjadi sebuah masalah yang meledak di seluruh negara. Nah, ini kalau kita perhatikan. Baik. Ya, baik Bung, ini terakhir Bung, kalau kita mencermati ya bahwasanya dunia muslim saat ini kan masih didominasi oleh kemiskinan yang absolut dan ketidaksetaraan untuk kekayaan begitu. Sedikit elit memiliki hampir segalanya ketika orang-orang mendapati kurangnya kesempatan untuk berkembang. Nah, kalau Anda mencermati terkait dengan hal tersebut, ini kira-kira bagaimana solusi sistemik ya untuk mengatasi problem tersebut ini, Bung Arif? Dan memang itu fakta bahwasanya selama pandemi ini kurang lebih setahun 2 tahun belakang ini banyak orang jatuh miskin, banyak orang jadi pengangguran, tapi malah beberapa kalangan orang, itu orang kaya semakin kaya, pejabat juga semakin kaya, bahkan bertambah miliaran. Ini menunjukkan bahwasanya betul-betul yang namanya sistem ekonomi kapitalisme itu memperlebar gap atau kesenjangan ekonomi dan tidak bisa dilanjutkan. Maka dari itu ya harus disudahi, tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Itu akan memberikan kerugian yang besar untuk rakyat dan bahkan juga negara. Lantas bagaimana solusi sistemiknya? Ya berarti kalau memang itu masalahnya berasal dari sistemnya, maka solusinya juga dari sistemnya. Sistemnya harus diubah. Ya nggak usah lagi menggunakan sistem ekonomi kapitalisme atau menggunakan sistem ekonomi Islam yang tadi sempat kita singgung di awal, yang sudah terbukti dalam sejarah ekonomi dunia itu mampu mengatasi kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran di masyarakat. Dengan cara apa? Satu, tentunya kalau kita cermati, penerima negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam itu tidak mengandalkan pada pajak. Pajak itu menjadi penerima negara yang paling akhir.
paling akhir jika semua sumber-sumber penerimaan negara itu sudah tidak mampu mencukupi, barulah pajak itu diambil. Yang kedua, sistem ekonomi Islam itu tidak mengandalkan hutang. Kalau dalam ekonomi kapitalisme pajak nggak mampu menjadi menambal kekurangan atau menambal defisit, maka mengambil hutang. Jelas ini nggak bisa dipakai dalam sistem ekonomi Islam, dan itu membebani negara. Sistem ekonomi Islam kalau tidak mengandalkan pada pajak dan hutang, maka bagaimana model penerimaan negaranya itu? Mereka akan mengandalkan pada yang pertama, itu memaksimalkan kepemilikan umum, yaitu sumber daya alam yang dimiliki oleh negara itu dimaksimalkan, tidak diserahkan kepada asing, dikelola dengan baik oleh negara, dan aset negara seperti kepemilikan negara seperti BUMN itu maka dimaksimalkan pula. Kalau dalam ekonomi kapitalis itu menjadi komoditas perdagangan diperjualbelikan, nggak bisa ini. Nah, kalau pemerintah itu menggunakan sistem ekonomi Islam mengandalkan pada dua hal ini, yaitu memaksimalkan sumber daya alam dikelola sendiri oleh negara, tidak diserahkan pada asing. Yang kedua, itu BUMN itu dimaksimalkan, tidak diperas menjadi sapi perahan oleh parpol dan segelintir orang, tapi dipakai untuk betul-betul membiayai operasional negara dan juga mensubsidi masyarakat. Maka kebutuhan masyarakat, kebutuhan primer, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pangan, itu pasti bisa teratasi dengan baik tanpa harus memungut pajak pada rakyatnya dan tanpa harus mencari hutang di luar negeri. Baik, itu solusinya yang singkat untuk kita jelaskan pada sore kali ini, insya Allah. Ya, baik Bung, terima kasih Bung Arif Firmansyah ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arif Firmansyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat tadi dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari KC News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.